Hai, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Ini adalah segmen nge-review kartu Oracle. Dan di video yang sebelumnya, aku sudah nge-review si Seasons of the Witch yang Lita Oracle. Nah, di situ juga aku bilang kan bahwa Season of the Witch ini ada beberapa kartu, ada beberapa deck gitu ya. Jadi ada yang musim panas, musim salju, ini adalah midsummer gitu ya, malam musim panas. Dan yang aku punya satu lagi adalah Season of the Witch Meben Oracle. Kalau teman-teman lihat, beda banget ya. Ini nuansanya banyak warna musim gugurnya. Um, Daun-daunnya juga daun-daun musim gugur, warna-warni, dan nuansanya lebih banyak ke oranye. Kalau si Litas Oracle ini nuansanya banyak ke kuning, seperti musim panas, tapi karena dia midsummer, jadi kalau dilihat decknya itu lebih banyak lukisan-lukisan menjelang sunset, jadi menjelang matahari terbenam, malam-malam gitu, sore-sore, bukan yang pagi-pagi gimana gitu ya. Dan si Lita ini pinggirannya ungu, kalau Meben ini pinggirannya oranye, benar-benar nuansa fall atau autumn ya, dan nuansa Halloween banget. Kalau dari segi kotak sama persis, pokoknya nggak ada bedanya, dia benar-benar sturdy gitu ya, kotaknya kokoh banget. Terus nggak licin sih kalau kotaknya, tapi kartunya dalamnya dia glossy. Kita mulai buka. Ini juga aku dapetinnya di Periplus Pondok Indah Mall. Mereka tuh kalau jualan nggak pernah banyak ya. Jadi kalau lagi dipajang ini satu ya cuman satu dia aja gitu. Jadi untung banget gitu, kayak setiap aku ke sana tahu-tahu kartunya udah ada lagi satu, dan padahal aku juga ke sana itu jarang banget. Nggak setiap bulan ke situ, tapi pas lagi aku ke sana ada lagi gitu. Oke. Kalau kita buka dalamnya ada gambar bulan. Persis sama deh, si Lita juga begitu. Cuman kalau Lita itu di sininya ungu, ya, dia orange. Dia juga datang tentunya dengan buku. Jadi nggak usah khawatir tentang artinya atau bagaimana mengartikan simbol-simbolnya. Di sini ada, dan cara bacanya juga ada, macam-macam spreadnya ya. Jadi ada yang kayak gini, ada yang kayak gini tuh ya. Terus tuh gambar-gambarnya juga, pokoknya setiap kartu ada. Bukunya ya segini, ini tangan aku nggak gede. Kita lanjut ke kartunya ya. Oh ya, di pinggir-pinggirnya tuh ada bintang. Lihat kan, di sini glossy banget ya. Jadi kalau kena lampu tuh dia berkilat-kilat. Ini aku megangnya harus agak jauh. Oranye cantik banget. Sebenarnya ini lebih mengkilat daripada yang kelihatan di kamera. Dan ya agak licin. Tapi buat aku sih nggak masalah kalau licin. Karena malah ngebantu aku untuk pas aku shuffle, kalau ada yang mental itu biasanya itu yang pesan sebenarnya. Jadi gampang mental dia. Ayo kita lihat satu-satu ya. Mau sambil cerita nggak ya? Apa kita mau ngobrol yang lain aja atau aku diem aja? Coba deh, foraging. Gambarnya kalau teman-teman lihat agak lebih dark daripada si Lita. Tuh lihat tuh. Gila ya. Harvest Moon, cuman gambarnya spooky gitu. Cuman vibes kartu ini sebenarnya nggak serem. Kayak teman-teman tahu kan, aku paling nggak suka kartu serem ya. Ini buat aku sih agak-agak Halloween aja, jadi nggak serem yang horor, yang dark banget ya, nggak.
gitu, elderberries. Memang dia witchy. Kalau senang dengan kebudayaan barat, Eropa yang akrab dengan penyihir ya, witch itu kan sebenarnya kalau di kita ya kayak healer aja ya, kayak tabib sebenarnya. Mereka tuh punya pengetahuan yang manusia biasa nggak punya, tentang tanaman, tentang perbintangan, dan kebanyakan untuk menyembuhkan dan punya koneksi ke alam cukup kuat gitu. Cuman kalau orang nggak tahu kadang-kadang suka disalahartikan menjadi sesuatu yang horor. Ya ada sih mungkin penyihir-penyihir yang memang hatinya nggak terlalu pure ya, jadi mungkin dia menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi semua manusia kan juga kayak gitu. Di sisi diri kita tuh ada, kalau kata apa ya, cerita siapa gitu, dua serigala. Ada serigala yang baik dan serigala yang kurang baik. Tinggal pilih mau ngedengerin yang mana. Ya sejauh ini ya beginilah gambar-gambar ya. Oh terus ini serem ya. Darkness falls within you, live the hidden and things you want, nothing more than to swallow you. Tapi kalau dibaca artinya di bukunya sebenarnya ada filosofinya gitu. Maple tree, toad, wah, tobacco tuh. Feed your ancestors, raise the sacred smoke to them for they are hungry to connect. Autumn equinox. Ya bener-bener budaya sana banget sih ini. Jadi kalau aku sih suka, dan aku suka penasaran gitu ya dengan kebudayaan yang sifatnya tua dan dari tempat lain. Kadang-kadang aku googling juga gitu, karena kebetulan karena aku juga kerjaannya di film, kadang suka dapat film-film yang vibesnya seperti ini dan sifatnya dokumenter gitu. Jadi aku kurang lebih juga dapat informasi tentang budaya-budaya sana yang kayak begini gitu. Pas lagi Halloween, sebenarnya apa sih, di Google aja Halloween tuh merayakan apa sih. Aduh ya ampun. Aku belum pernah keluar kartu dia. Setiap pakai kartu ini belum pernah nih. Ini juga serem ya. Cuman artinya bagus. Jadi katanya hal yang baru itu nggak akan bisa datang ke hidup kita kalau kita nggak mau lepasin sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa kita pertahankan. Cie. Wool, pumpkin spice and apple cider, cranberries. Falling leaf. Ini gambar cover kotaknya. Oh, finally campfire. Oke. Kita coba ya, ini untuk bonus. Jadi setiap kali aku bikin review kartu, tiba-tiba banyak semut, men. Aku akan shuffle dan ya Allah, maaf. Aku akan shuffle dan coba lihat kira-kira kartu ini mau kasih pesan apa ke kita ya, yang nonton, termasuk buat aku. Jadi teman-teman bisa lihat nih seberapa mudah di shuffle, seberapa mudah dia mental. Kalau aku memang biasanya cari yang mental gitu. Sih ya, gampang banget ini. Ini juga waktu aku beli harganya 300-an di toko.
Nggak tahu deh, aku belum pernah lihat dia di marketplace gitu, kayak di Tokped gitu, kayaknya belum pernah kelihatan sih. Cuman kalau teman-teman tertarik, mungkin bisa Google lagi, bisa search aja. Wah, dia nggak mental. Oke, aku akan ambil aja kalau gitu. Pesan buat penonton dan untuk yang shuffle kartunya. Oke. Wah. Ghost Whisperer. Be still in the whispers that ebb and flow through the silence. Sumpah aku nggak tahu sini artinya apa ya, karena ini juga belum banyak aku pakai. Jadi aku mau lihat dulu. 18. Tuh, jadi kelihatan nanti nih ada kata kuncinya adalah keywords, messages, warnings, guidance. Be still in the whispers that ebb and flow through the silence. Jadi di sini dia bilang kemungkinan akan ada seseorang dari masa lalu yang muncul atau kirim pesan atau kirim DM kali ya, atau japri gitu. Mungkin ex kamu atau seseorang yang pokoknya pernah deket sama kamu in the past dan pengen ngomong sesuatu yang penting buat kamu. Oh, di sini sih di bukunya juga bilang, aku juga nggak ngerti nih. Ternyata dia bilang gini, kalau misalnya deck ini jatuh, ini kan aku ambil ya, deck ini jatuh dan jatuhnya kebalik, tandanya kamu harus hati-hati gitu. Jadi ada warning, kemungkinan besar ada gosip atau pokoknya ada pembicaraan di belakang kamu yang memang sengaja orang tuh sengaja melakukan itu. Dan kalaupun artinya itu adalah kita disarankan sih jangan baper, karena setiap orang gosipin kita atau ngomongin kita di belakang itu sebenarnya orang tersebut insecure gitu, bukan kita gitu ya. Jadi nggak pernah ada kebenaran dalam sebuah gosip. Gosip itu tanda orang iri, tanda orang insecure. Dan doain aja, tuh beneran loh ada tulisan wish them well and defend yourself when necessary. Jadi kalau emang perlu mempertahankan diri boleh, but do not let them succeed in bringing you down to their level. Tapi jangan sampai nurunin level kesadaran kamu ke levelnya orang-orang tersebut. Ya, jadi artinya dua. Ada orang yang mungkin trying to reach out to you, yang pengen coba hubungin kamu, dan ini adalah orang dekat in the past. Gak cuman romantik, tapi mungkin pernah jadi sahabat, pernah jadi bos gitu. Yang kedua, hati-hati sama gosip. Hati-hatinya tuh lebih kayak, ya siap-siap aja. Maksudnya, kalau kita udah tahu nih, jadi kan kita gak kaget. Tapi kalau kita misalnya pun kaget, jangan terbawa emosi. Doain aja dan kemudian ya udah cuekin aja. Kalau emang ternyata nggak terbukti kan, gitu. Itu saja. Thank you for watching. Nanti kalau aku ada waktu lagi, aku akan bikin review yang selanjutnya. Mungkin udah nggak sih Season of the Witch karena belum beli dan belum ketemu lagi kartunya. Aku juga akan review Super Attractor. Ini juga aku punya 2 serinya. Ini dari Gabriel Bernstein. Dia juga penulis. Dia sebenarnya penulis, kemudian dia ngeluarin 2, mungkin lebih dari 2 deck ya. Cuman aku cuma punyanya 2 gitu. Thank you for watching. Kalau dirasa bermanfaat, silakan subscribe dan share. Bye bye.